Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dan hidupnya tetap stabil aja di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini berangkat ke bidang ilmu hukum. Nah, ya itulah dia. Jadi kali ini adalah istilah-istilah dalam bidang ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum ada yang disebut dengan dadal. Ini bukan makanan, itu dodol, dan bukan serang, dan bukan apa? Dan bukan hewan, yaitu kadal. Bercandanya, astagfirullahaladzim. Nah, ya. Dadal dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pencabutan hak pakai atas tanah apabila yang mempunyai hak pakai atas tanah tersebut meninggal atau meninggalkan desa. Jadi kalau misalnya kita di desa ya punya tanah, kemudian kita punya hak pakai atas tanah tersebut, kemudian kita wafat dan atau kita meninggalkan tempat tanah kita tersebut jauh dan tidak berkepemilikan lah tanahnya ya. Nah, itu disebut dengan dadal. Jadi ketika hak itu dicabut, hak pakai dari tanah tersebut dicabut, nah itu pencabutannya itu disebut dengan dadal dalam istilah ilmu hukum gitu. Sekali lagi, dadal dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pencabutan hak pakai atas tanah apabila yang mempunyai hak pakai tersebut atas tanah tersebut meninggal atau meninggalkan desa. Itu kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum ada yang disebut dengan dading Martin. Bukan, itu gading Martin. Aduh, bercandanya. Dading dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah persetujuan atau perjanjian tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau menghentikan sengketa atau perkara. Nah, itu dia. Jadi kayak orang dua pihak bersengketa atau berperkara kemudian sepakat sama-sama untuk berdamai. Nah, persetujuan atau perjanjian tertulisnya itulah yang disebut dengan dading dalam istilah ilmu hukum. Gitu, teman-teman. Sekali lagi, dading dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah persetujuan atau perjanjian tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau menghentikan sengketa atau perkara. Begitu kurang lebih. Semoga menambah wawasan kamu. Dading Martin. Asik. Apa bercandanya? Bercandanya bapak-bapak sekali. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan daerah bebas obat keras. Nah, ini ada ternyata di dalam istilah ilmu hukum. Daerah bebas obat keras ini artinya adalah daerah yang melarang peredaran dan penggunaan obat keras di lingkungannya. Oh gitu, jadi kayak obat keras itu apa? Paracetamol. Nggak, pokoknya obat-obat yang keras yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter ya, tapi di suatu daerah tertentu ada pelarangan-pelarangan tersebut gitu. Ada pelarangan-pelarangan hukum, mungkin itu hukum adat atau hukum daerahnya yang melarang pokoknya nggak boleh ada obat keras ya, obat lebut-lebut aja atau yang herbal-herbal aja gitu kurang lebih. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, sekali lagi dalam istilah ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan daerah bebas obat keras yang artinya adalah daerah yang melarang peredaran dan penggunaan obat keras di lingkungannya gitu. Jadi di lingkungan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang secara hukum menggunakan obat keras atau melakukan peredaran atau menjual beli gitu kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan daktiloskopi. Ini bukan sejenis kopi ya, teman-teman. Jangan, kita baca dulu. Daktiloskopi ini memiliki dua pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum dan secara bidang ilmu hukum. Kita bahas dulu secara umum. Secara umum, daktiloskopi memiliki pengertian pengetahuan khusus tentang gambar dan guratan jari tangan dan kaki pada manusia. Jadi ini semacam ilmu
khusus ya yang diajarkan tentunya oleh bidang ilmu tertentu yang mempelajari tentang gambar dan guratan jari tangan. Jadi kayak semacam sidik jari gini dan kaki pada manusia gitu. Jadi kayak ada guratan kaki pada manusia itu dipelajari. Ya, mungkin untuk anatomi tubuh mungkin atau segala macamnya. Nah, secara bidang ilmu hukum ya, tadi berkaitan dengan ilmu yang belajar gambar pada jari tangan. Nah, kalau dalam ilmu hukum, daktiloskopi ini memiliki pengertian pemeriksaan sidik jari. Nah, gitu. Jadi nanti kalau seandainya kalian diperiksa sidik jarinya atau untuk melakukan pemeriksaan tertentu ya tentunya ada tuh diminta daktiloskopi. Nah, kalian udah tahu tuh itu artinya kalian akan diperiksa sidik jarinya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk mencari barang bukti mungkin sidik jari kita atau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan nempel di barang kejahatannya tersebut. Nah, itu dilakukan pemeriksaan sidik jari, dalam istilah ilmu hukumnya disebut dengan daktiloskopi. Gitu. Sekali lagi, daktiloskopi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pemeriksaan sidik jari dalam bidang ilmu hukum. Semoga menambah wawasan. Oke, nah itu tadi kurang lebih adalah beberapa istilah dalam bidang ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi kita juga udah belajar beberapa jenis dakwaan-dakwaan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berangkat dari bidang ilmu hukum. Jadi ya kalau kalian pengen masuk hukum tapi ternyata pengen belajar hukum tapi ternyata tidak diterima di fakultas hukum, paling enggak kita ngerti lah istilah-istilahnya gitu. Karena itu yang terjadi sama saya. Ya, saya kepengen belajar hukum karena negara ini adalah negara hukum, ya, masyarakatnya harus paham terhadap hukum paling enggak istilah-istilahnya. Jadi paling dari istilah-istilah tersebut paling enggak kita punya rasa penasaran untuk belajar lebih lagi. Semoga itu tujuan. Terima kasih yang sudah mau menonton dan menyaksikan video-video saya, konten-konten saya. Terima kasih juga sudah yang melakukan dukungan. Akhir kata dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu, untuk menambah wawasan dan menambah perbendaharaan kata, termasuk pembelajaran juga buat saya, dan semoga apa yang saya sampaikan juga menjadi manfaat buat orang yang nonton. Gitu aja. Akhir kata dari saya mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengertian. Semua kata-kata atau istilah-istilah yang saya ambil semuanya berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi semoga tidak ada kesalahan atau perbedaan perspektif ya, gitu, persepsi. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam stabil untuk teman-teman semua. Semoga hidup kamu dan orang-orang yang kamu sayangi tetap stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Tetap jaga kestabilan, kesehatan, ekonomi, psikologi, supaya gak gampang marah-marah dan kita tetap sehat, serta tetap bisa kaya tanpa menipu tentunya. Karena yang pamer dan menipu sudah banyak yang ditangkap, jadi hati-hati. Itu aja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Salam stabil.